Baik, di sini saya akan membahas tentang teori tafsir Sayyid Qutb, di mana tadi sudah beberapa dijelaskan sedikit, dan ini akan lebih mendalam lagi, akan saya jelaskan satu persatu. Baik, dalam hal ini saya akan mengambil tentang tafsir fi zilal Al-Quran. Sayyid Qutb membuktikan dengan menulis kitab tafsir fi zilal Al-Quran yang kemudian menjadi master di antara karya-karya lainnya yang dihasilkannya. Para intelektual sangat meminati karyanya karena memiliki pemikiran sosial kemasyarakatan yang sangat dibutuhkan oleh generasi muslim kontemporer. Di dalam tafsirnya, ia menggunakan metode pemikiran yang bercorak tahlili, yang artinya ia menafsirkan Al-Quran ayat demi ayat, surat demi surat, dari juz pertama hingga juz terakhir, dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Sayyid Qutb mempunyai metode tersendiri dalam memberikan tafsiran Al-Quran, yaitu dengan melakukan pembaharuan dalam bidang penafsiran dan mengesampingkan pembahasan yang dirasa kurang begitu penting dari segi bahasa. Salah satu yang menonjol dari corak penafsiran Qutb adalah dilihat dari segi sastra dan istilah-istilah sastrawan yang bersifat saja, nagom, untuk melakukan pendekatan dalam menafsirkan Al-Quran. Tafsir fi zilal Al-Quran merupakan salah satu tafsir yang menjadi kajian para aktivis Islam. Tafsir ini terbentuk dari perenungan dan pengalaman Sayyid Qutb yang memuat dan mempengaruhi kehidupan manusia. Dalam menerapkan metode penafsirannya, Sayyid Qutb mempunyai pandangan universal dan komprehensif terhadap Al-Quran. Dalam bukunya Al-Taswir Al-Fani fi Al-Quran, ia mengatakan, dulu khayalanku saat aku masih kecil seperti angan-angan anak-anak biasa yang polos. Namun, khayalan yang polos tersebut memberikan gambaran yang indah saat aku mendalami beberapa ungkapan yang terdapat dalam Al-Quran. Gambaran dan deskripsi yang ada di dalamnya sebenarnya adalah biasa-biasa saja. Tetapi gambaran tersebut mampu untuk membuat hatiku terpana dan memahami makna-makna Al-Quran. Aku merasakan kegembiraan dengan melakukan hal itu. Ada semangat yang mengalirkan darahku saat melakukannya. Dalam penulisan tafsir fi zilal Al-Quran dapat dibagi kepada 3 tahap. Tahap pertama, fi zilal Al-Quran dalam majalah Al-Muslimun. Pada penghujung tahun 1951, Said Ramadan menerbitkan majalah Al-Muslimun, sebuah majalah pemikiran Islam yang terbit bulanan. Di dalam majalah ini, pemikir Islam menuangkan tulisannya. Pemilik majalah ini memohon kepada Sayyid Qutb agar ikut berpartisipasi menulis artikel bulanan, serta mengemukakan keinginannya bahwa sebaiknya artikel ini ditulis dalam sebuah serial atau rubrik tetap. Episode pertamanya dimuat dalam majalah Al-Muslimun edisi ketiga yang terbit bulan Februari 1952. Dimulai dari surat Al-Fatihah dan diteruskan dengan surat Al-Baqarah. Dalam episode-episode berikutnya, Sayyid Qutb mempublikasikan tulisannya dalam majalah ini sebanyak 7 episode secara berurutan. Tafsir ini sampai pada surat Al-Baqarah ayat 103. Lalu tahap kedua, fi zilal Al-Quran menjelang ditangkapnya Sayyid Qutb pada akhir episode ke-7 dari episode-episode fi zilal Al-Quran. Dalam majalah Al-Muslimun mengumumkan pemberhentian episode ini dalam majalah karena ia akan menafsirkan Al-Quran secara utuh dan dalam kitab tafsir tersendiri yang akan ia luncurkan dalam juz-juz secara bersambung. Dalam pengumumannya tersebut, Sayyid Qutb mengatakan dengan kajian episode ke-7 ini, maka berakhirlah serial dalam majalah Al-Muslimun, sebab fi zilal Al-Quran akan dipublikasikan tersendiri dalam 30 juz secara bersambung dan masing-masing episode akan diluncurkan pada awal setiap 2 bulan, diterbitkan oleh Dai Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah milik Isa Al-Halabi dan CO. Sedangkan majalah Al-Muslimun mengambil tema lain dengan judul Nahwa Mujatama Islami atau Menuju Masyarakat Islami. Juz pertama dari fi zilal Al-Quran
terbit bulan Oktober 1952. Said Qutb memenuhi janjinya kepada para pembaca sehingga ia meluncurkan 1 juz dan fi zilal Al-Quran setiap 2 bulan. Bahkan terkadang lebih cepat dari waktu yang ditargetkan. Pada periode antara Oktober 1952 dan Januari 1954, ia telah meluncurkan 16 juz dari fi zilal Al-Quran. Lalu tahapan ketiga, Said Qutb menyempurnakan fi zilal Al-Quran di penjara. Said Qutb berhasil menerbitkan 16 juz sebelum ia dipenjara. Kemudian ia dijebloskan ke penjara untuk pertama kalinya dan ditinggal dalam penjara itu selama 3 bulan. Terhitung dari bulan Januari hingga Maret 1954. Ketika di dalam penjara itu, ia menerbitkan 2 juz fi zilal Al-Quran. Mungkin bisa dilihat ini foto Said Qutb saat keluar dari penjara. Jadi setelah ia keluar dari penjara, ia tidak meluncurkan juz-juz yang baru karena banyaknya kesibukan yang tidak menyisakan waktu sedikit pun untuk dia. Di samping itu, ia belum sempat tinggal agak lama di luar penjara bersama puluhan ribu personel jamaah Ikhwan Al-Muslimin pada bulan November 1954. Setelah sandiwara insiden Al-Mansyiyah di Iskandariyah yang jamaah Ikhwan Al-Muslimin dituduh berusaha melakukan pembunuhan terhadap pemimpin Mesir Jamal Abdun Nasir. Oke, lanjut. Karya tafsir fi zilal Al-Quran dicermati aspek-aspek metodologisnya. Ditemukan bahwa karya ini menggunakan metode tahlili, ya, yang sudah dijelaskan tadi, yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari seluruh aspek secara runtut sebagaimana yang tersusun dalam mushaf. Kerangka metode tahlili yang digunakan Said Qutb terdiri dari atas 2 tahap dalam menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran. Pertama, Said Qutb hanya mengambil dari Al-Quran saja, sama sekali tidak ada peran bagi rujukan, referensi, dan sumber-sumber lain. Ini adalah tahap dasar, utama, dan langsung. Lalu tahap kedua, sifat sekunder serta penyempurnaan bagi tahap pertama yang dilakukan Said Qutb. Dengan metode kedua ini, sebagaimana dikatakan Adnan Zurhuzur yang dikutip oleh Al-Khalidi bahwa Said Qutb dalam menggunakan rujukan sekunder tidak terpengaruh terlebih dahulu dengan satu warna di antara corak-corak tafsir dan takwil, sebagaimana hal itu juga menunjukkan tekad ia untuk tidak keluar dari riwayat-riwayat yang sahih dalam tafsir Al-Masur. Lalu dalam upaya memperkaya metode penafsirannya, Said Qutb selalu mengutip penafsiran-penafsiran ulama lainnya yang sejalan dengan alur pemikirannya. Adapun rujukan utama Said Qutb dalam mengutip pendapat-pendapat ulama dalam merujuk pada beberapa karya tafsir ulama yang diklaim sebagai karya tafsir bi al-Ma'sur, kemudian merujuk juga pada karya tafsir bi al-Ra'i. Dari sini dapat dipahami bahwa metode penafsiran Said Qutb juga tidak terlepas dari penggunaan metode tafsir muharon. Lalu untuk corak, Said Qutb sudah menampakkan karakteristik seni yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam permulaan surat Al-Baqarah misalnya, akan kita temukan gaya yang dipakai Al-Quran dalam mengajak Madinah dengan gaya yang khas dan singkat. Dengan hanya beberapa ayat saja, dapat menampakkan gambaran yang jelas dan rinci tanpa harus memperpanjang kalam yang dalam ilmu balagh disebut dengan itnab. Namun di balik gambaran yang singkat ini tidak meninggalkan sisi keindahan suara dan keseraian irama. Bisa dikatakan bahwa tafsir fi zilal Al-Quran dapat digolongkan ke dalam tafsir al-adabi al-ijma'i, yaitu sastra, budaya, dan kemasyarakatan. Hal ini mengingat background ia yang merupakan seorang sastrawan hingga ia bisa merasakan keindahan bahasa serta nilai-nilai yang dibawa Al-Quran yang memang kaya dengan gaya bahasa yang sangat tinggi. Corak pemikiran Said Qutb dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran dalam kehidupannya. Ketika masih muda, Said Qutb menjabat sebagai seorang sastrawan. Kemudian keilmuannya bertambah luas mulai dari baik pemikiran dan amal, akidah dan perilaku, serta wawasan dan ijtihad.
jihad. Fase ini mulai dari sekembalinya dari Amerika sampai ia bersama-sama dengan sahabatnya, ia masuk ke dalam penjara pada penghujung tahun 1954. Di tahun ini Said Qutb berhasil menyelesaikan tulisannya dengan judul Ma'rakatul Islam wa Simayah Assalam alil alami wal Islam dan fi zilal Al-Quran pada juz pertama edisi pertama. Oke, itu saja penjelasan dari beberapa anggota. Jika ada yang ditanyakan, langsung ke saat jam perkuliahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.